hati kami boleh memanggilmu Bapa, memanggilmu Tuhan, dan memperoleh juru selamat dalam hidup ini. Hati kami bahagia. Itu kesaksian kami terindah. Bahkan kesaksian terbesar bagi dunia bukanlah mujizat, tetapi bahwa hati kami bahagia merupakan kesaksian tersendiri. Kami anak-anak-Mu adalah umat yang paling berbahagia di dunia ini karena kami memiliki-Mu Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami mengizinkan sukacita kami dicuri karena satu dua hal duniawi. Kami gak mau seperti itu lagi. Ajari kami ya Tuhan Yesus untuk berbahagia dan bergembira di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sampaikan sabda-Mu dan firman-Mu. Berkati gereja-Mu hari ini. Dan biarkan Engkau mengubah kami dari dalam. Dan hidup kami pun akan berubah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Shalom semua jemaat. Katakan kanan kirinya shalom. Saya senang berjumpa dengan Anda kembali setelah pergi 1 bulan saya tinggal di Taipei, di Taiwan. Saya pergi itu sebenarnya cuti. Saya mau istirahat setelah angan-angan untuk mengambil satu masa sabat. Tidak juga bisa terjadi. Hingga 7 tahun sebenarnya saya sudah ada pikiran saya mau sabat bentar. Tapi Tuhan mengabulkan. Dan selama di Taiwan pelajaran paling besar yang saya dapatkan adalah saya menyadari bahwa saya ini bahagia karena saya anak Tuhan, bukan karena pelayanan. Tiap pagi saya bangun, saya melakukan hal-hal yang seringkali dalam kesibukan pelayanan saya tidak bisa. Seperti lewat kemana ngobrol sama orang, gak tentu saya kenal. Sopir taksi contohnya yang jual makanan. Saya ngobrol-ngobrol, di resepsionis. Di samping bawa anak saya ketiga-tiganya. Anak saya, kami sekeluarga pergi ke sana. Mereka tinggal 3 minggu, lalu saya sisa 1 minggu saya sendiri di sana dengan tim. Saya antarkan anak pulang pergi sekolah. Mereka sekolah summer school atau sekolah bahasa, sekolah budaya. Saya antarin ke sekolah, jemput lagi tiap hari. Seneng gitu. Padahal gak ada pelayanan awal-awal. Hari pertama malah justru luar biasa. Terakhir kali 10 tahun yang lalu kali saya bisa tidur siang kayak begitu. Gak pernah tidur siang. Ternyata tidur siang juga not bad lah. Enak juga. Saking nganggurnya hari pertama datang ke sana, saya bobo. Wow. Dan saya berkata, Tuhan, ternyata tanpa pelayanan saya pun bahagia loh. Saya gak jalan kemana-mana, dikenal orang juga bahagia. Saya bahagia karena saya anak Tuhan, bukan karena pelayanan. Mari kita belajar kembali ke basicnya, ke sekolah dasar. Bahwa bahagianya orang Kristen itu bukan karena apa yang kita lakukan. Bukan karena pekerjaan kita. Bukan juga karena respon hati orang sama kita. Kita bahagia itu dari dalam. Dari dalam sini. Aku senang karena namaku ditulis dalam kitab kehidupan. Bukan karena iblis tunduk kepada perintahku. Bukan karena setan takut kepadaku. Bukan karena aku dapat berkat. Aku sudah punya berkat di dalam diriku. Yesus Tuhan tinggal di dalam hatiku. Aku bahagia karena aku adalah anaknya. Saya jadi ingat lagu sekolah minggu, Happy ya ya ya, Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Apakah kita sekarang sudah lupa senangnya jadi anak Tuhan? Sampai kesenangan kita sekarang tergantung faktor luar. Bagaimana keadaan keluarga rumah tangga kita? Bagaimana keadaan bisnis kita? Kita gak bisa senang. Bisakah kita senang tanpa semuanya itu? Tanpa embel-embelnya? Hanya karena kita memanggil diri kita adalah orang Kristen yang lahir baru. Hanya karena kita bisa memanggil dia Bapa, itu senangnya setengah mati, setengah hidup. Saya bersyukur sekali. Selama 1 bulan saya istirahat, tapi bukan berarti gak ada pelayanan. Ada. Anehnya ya, kalau hati gembira ya, Tuhan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita. Bahkan yang tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga terjadi. Kemana kami pergi terjadi mujizat sana sini loh, beneran loh. Orang terima Tuhan, tulang sklerosis kembali ke tempatnya, derajatnya kembali normal. Dimanapun kami pergi orang terjamah. Ternyata pelayanan tidak tergantung program, tergantung suasana hati. Kalau hati Anda gembira karena Tuhan,
Anda akan menjadi orang yang diurapi dimanapun Anda pergi. Tadi kebaktian pertama saya ceritakan bagaimana ketemu orang sana sini gak disengaja. Bahkan ketemu keluarga wakil presiden minta didoakan. Saya gak tahu itu semua gak ada dalam rencana kami. When you walk with Christ with a joyful heart, kalau Anda berjalan dengan Tuhan dengan hati yang senang, gembira, koneksi ilahi pun tercipta di mana-mana. Sebuah seni yang sudah sering kali kita lupakan karena kita membuat hidup ini semakin rumit. Padahal ikut Tuhan itu sederhana. Aku gembira karena aku adalah anaknya. Bisakah Anda masih mengatakan itu? Itu yang disebut kasih mula-mula, ya kan? Apa toh itu artinya kasih mula-mula? Ya mula-mula kasih mula-mula itu artinya seperti sama dengan waktu kita masih kecil. Bagaimana kita mula-mula belajar membaca ABC, kan? Kembalilah ke ABC alfabet. Aku senang karena aku adalah anak Tuhan. Bisakah kita ngomong begitu? Kalau nggak bisa lagi berarti kita udah kehilangan kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu basic love. The basic love. Saya semakin realize, semakin sadar bahwa saya ini adalah anak dalam kerajaannya, bukan budak. Saya ini anak, bukan hamba. Meskipun manusia memanggil kita kadang-kadang pendeta, hamba Tuhan, saya adalah anak, kami adalah anak. Senang jadi anak Tuhan, siang menjadi kenangan, malam menjadi impian. Cintaku semakin mendalam. Dan dari selama saya istirahat tersebut, selama saya banyak melakukan perkara sederhana dalam hidup ini, menghirup udara istilahnya, melihat bunga berhenti, melihat pemandangan, saya keluar banyak renungan tentang bahagia adalah pilihan. Anda sebentar lagi akan menerima firman yang lahir dari saat teduh saya dan perenungan saya selama 1 bulan. Kita buka Filipi pasal yang ketiga, judulnya ada di depan sini. Anda bisa beli DVD atau CD-nya, audio atau visualnya dari kebaktian pertama dan kedua, karena berita tidak bisa diulang. Filipi 1 saya nyampaikan tentang bagaimana kita itu hatinya bisa jinjai. Jadi orang itu paling bahagia itu kalau bisa let go and let God. Orang yang bisa bilang gini loh, gak apa-apa. Gak apa-apa. Orang yang begitu tuh paling panjang umur. Enteng beban. Orang yang gak, dalam bahasa Koreanya, juaji. Orang yang bisa berkata, gak apa-apa. Itu paling bahagia. Saya ajarkan panjang lebar di kebaktian pertama. Anda dengarkan sendiri, saya gak ulang. Kebaktian 2, saya sampaikan firman tentang bagaimana kita ini bisa menemukan bahagia kita dalam diri orang lain. Kalau kita tanya sama orang apa kabar, percayalah. Maksudnya kalau kita tanya orang apa kabar, jangan basa-basi. Miliki rasa ingin tahu, jangan melulu mikiri urusan sendiri, jangan melulu pikirin kepentingan sendiri. Coba dengarkan orang gimana sukses, orang gimana diberkati. Kalau Anda bisa senang ketika orang senang, kemungkinan besar hidup Anda akan senang. Anda gak akan punya waktu untuk meratapi nasibmu. Dan cepat lambat Allah akan angkat orang-orang seperti itu. Ada rahasia dalam kegembiraan. Gembira karena Tuhan itu berarti juga gembira untuk keberhasilan orang lain. Saya ajarkan di kebaktian 2. Anda bisa dengarkan sendiri, saya gak bisa ulang. Khotbah saya gak pakai catatan soalnya. Ya. Nah sekarang kebaktian 3. Munculin dulu judulnya, udah belum? Di sini. Nah, kitab Filipi, bahagia adalah pilihan. Jangan lupa minggu depan baca 4 pasal Kolose. 4:2, bahagia adalah pilihan. Tapi nanti saya akan sampaikan dari kitab Kolose. Mari kita sekarang lihat Filipi pasal 3. Saya kasih subtemanya ya. Kalau ini bahagia adalah pilihan, izinkan saya sekarang lebih zoom atau fokus kepada 3 alasan untuk kita berbahagia. Waktu saya baca pasal 3 nih, saya temukan 3 alasan untuk kita harus bahagia. Ayat pertama, 3:1a. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Stop, sebentar. Ini Filipi adalah surat Paulus tulis dari dalam penjara, kaki tangan dipasung belenggu. Kok bisa dia dalam keadaan gitu? Gak cuman beritahu diri sendiri, dia memberitahu pada orang lain, memberi perintah. Akhirnya saudara-saudaraku, ditulis itu. Mungkin tulisannya jelek sekali karena dalam kegelapan, lembab sekali, bau busuk, dengan ada kacoa, tikus, kalajengkingnya. Dia tulis, bersukacitalah dalam Tuhan.
Saya nggak peduli kata-kata ini sederhana, tapi tergantung siapa yang nulis dan backgroundnya apa untuk menulis ini. Saya langsung bisa belajar banyak dari beberapa kata, hanya setengah kalimat ini. Saya bisa menarik kesimpulan dari pasal 3 ayat 1a bahwa berbahagia itu bukan hanya pilihan, harus disengaja. Berbahagia harus disengaja. Kita nggak bisa menjadi creatures of chance atau menjadi orang yang kebetulan. Aku kebetulan bahagia hari ini. Nggak bisa, kebetulan itu adalah keputusan. Bahagia itu adalah keputusan. Anda kalau tidak memutuskan, pasti akan dibawa oleh arus dunia ini yang depresi. Dunia ini gundah gulana. Tuhan sendiri memperingatkan bahwa di dunia ini dunia ini penuh dengan kegelisahan. Bahagia adalah pilihan. Bergembira harus disengaja. Coba, tidak usah dibuka, ayatnya tetap dibuka di Filipi 3. Saya munculkan beberapa referensi ayat di sini. Mazmur 37 ayat 4 munculkan. Kita baca sama-sama. Mazmur 37. Oke, 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Paulus berkata, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Gembira harus disengaja. Bahagia itu pilihan hati kita. Tidak tergantung faktor luar, tidak tergantung perlakuan orang. Salah kalau kita bilang gini, kalau kamu gini terus, aku nanti kanker. Kanker gak kanker, tentuin sendiri. Jangan suruh orang lain yang pilih untuk dirimu. Kalau kamu giniin aku terus, aku gak tahan hidup. 快不快乐你自己安排. Bahagia enggak itu putusin sendiri di hati. Jangan bergantung faktor luar. Amin Bapak Ibu Saudara. Katakan kanan kirinya, bergembira harus disengaja. Tapi gak mungkin ayat ini bergembiralah karena Tuhan ini diberikan pada kita lalu tidak diberi alasan. Kalau gak diberi alasan berarti Tuhan gak adil. Tuhan itu orangnya adil sekali. Dia memberi kita minimal 3 alasan untuk kita selalu bergembira karenanya dalam segala suasana. Kita lihat ayat 1b. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Saya senang ayat 1b. Paulus berkata menulis ini gak berat untuk dia, untuk memberi kepastian kepada dia. Kepastian apa? Paulus ingin memberi kepastian kepada jemaat di Filipi, dan sekarang surat ini berbicara kepada kita. Pastikan Anda dan saya benar-benar yakin bahwa Allah ingin Anda bahagia. Jangan pernah naruh rasa curiga. Dosa pertama Adam dan Hawa bukan makan durian dari pohon pengetahuan. Dosa pertama Adam dan Hawa, dosa pertama manusia adalah menaruh rasa curiga tidak tanggung-tanggung langsung kepada Allah yang menciptakannya. Siapa di sini yang masih ada perasaan gak yakin Allah itu kepingin dia bahagia? Bertobatlah. Bertobatlah. Itu dosa. Itu bukan cuma salah paham, itu dosa. Karena yang kau salah pahami itu Tuhan. Sedangkan Tuhan itu berkata, aku adalah kasih. Aku adalah Allah yang baik. Engkau gembala yang baik. Jangan pernah naruh curiga sama Tuhan. Kalau Anda dan saya percaya yang salah, hidup kita pun akan salah kaprah. Jadi gak boleh salah dari taraf imannya. Kalau akarnya udah racun, jangan makan singkong yang akarnya racun. Karena pasti nanti buahnya atau tanamannya yang Anda makan meracuni tubuhmu. Don't believe wrongly. Don't believe wrongly. Jangan salah mempercayai. Tuhannya betul. Tapi tentang Tuhannya kita salah percayai bahwa Allah itu mungkin menaruh perasaan dendam sama saya. Tuhan itu masih ada benci sama aku. Dia gak suka sama saya. Dia ingin menjatuhkan saya. Tidakkah kau tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kau? Bukan rancangan kecelakaan, tapi mendatangkan damai sejahtera, memberimu masa depan penuh pengharapan. Jangan taruh rasa curiga. Paulus berkata, bagi aku nuliskan ini gak berat, untuk memberi kepastian kepadamu. Pastikan kau tahu bahwa Allah ingin kau bahagia. Allah mengutus Yesus, anaknya, mati di kayu salib, bukan supaya kita masuk ke sorga. Itu nanti. Tapi supaya sorga masuk ke dalam kita. Allah mengutus putranya satu-satunya mati dengan begitu rupa, bukan supaya kita sekedar luput bebas dari neraka, supaya kita nanti mati punya kehidupan kekal di sorga.
Tapi Allah kepingin kita bahagia. Udahlah, percayalah. Dari kebaktian sebelumnya saya sampaikan itu lebih jelas. Dari beberapa ayat-ayat referensi saya jelaskan kenapa. Untuk membuktikan Allah itu memang mau kita bahagia. Pokoknya di kebaktian ini asal percaya saja. Nanti dengarkan sendiri CD-nya atau DVD-nya. Oke? Jadi kita harus tahu dulu bahwa tidak berat karena memang Allah ingin Anda bahagia. Katakan pada dirimu sendiri, Tuhan kepingin saya bahagia. Tapi bahagia itu kan kalau tanya 100 orang bahagia kan lain-lain ya. Aku baru bahagia kalau aku dapat jodoh. Aku baru senang kalau aku punya rumah. Aku baru gembira kalau aku dipromosikan. Sepanjang hari ini saya ingatkan jemaat bahwa bahagia itu bukan tomorrow, but today. Semua tergantung perspektif kita. Bahagia tidak boleh bergantung dengan faktor luar. Anda putuskan. Kita bisa bahagia sekarang sekalipun seolah-olah masih kekurangan. Buktinya Paulus dalam penjara dibelenggu pasung. Tapi dia bisa bersyukur. Karena itu saya yang maksud, kalau Anda berkata Tuhan mau saya bahagia, coba perhatikan dulu, bahagia menurut versi Tuhan itu apa? Dan Tuhan memberi kita 3 alasan untuk wajah ini selalu berseri dengan pengharapan. Kita sekarang lihat ayat yang kedua. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap kucing-kucing. Enggak ya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Saya suka sekali dengan kata-kata hati-hati dengan penyunat-penyunat yang palsu. Hati-hatilah dengan false feelings in you. Hati-hatilah dengan perasaan palsu di dalam diri kita. Jangan salahkan orang lain kalau Anda tidak bahagia. Jangan salahkan keadaan. Perasaan yang mempermainkanmu. Benar. Hati-hati dengan penyunat-penyunat yang palsu. Berkali-kali firman Tuhan di Perjanjian Baru mengatakan, serahkan hatimu. Sunat Kristus bukanlah sunat tubuh, tapi sunat hati. Artinya, belajarlah dari Allah. Khotbah Yesus yang pertama, ucapan bahagia. Yesus ajari kita, berbahagialah orang yang dianiaya. Karena nabi-nabi yang lalu juga dianiaya demikian. Bisakah Anda lihat rencana Allah ketika orang lain salah mengerti Anda karena Anda mengikut Kristus? Bisakah Anda lihat kesempatan? Berbahagialah orang yang lemah lembut. Mereka gak balas. Pipi ganti gigi, gigi ganti gigi. Mereka gak balas. Karena orang demikian akan memperoleh bumi. Artinya dia akan dapat pembelaan semua orang setelah itu. Lihat bahagianya Tuhan itu tidak rutenya dari sini ke situ. Jalan pintas itu dunia tawarkan. Bahagia Tuhan kadang-kadang muter dulu. Tapi ujungnya pahala yang luar biasa. Nah, kita harus belajar dari cara Tuhan. Bukan kita bersandar kepada pengertian sendiri. Dan diajarkan di sini bahwa kita harus hati-hati dengan penyunat-penyunat palsu. Hati-hati dengan false feelings atau hati-hati dengan perasaan-perasaan kita yang tidak terbukti. Aku kan seneng lah, bahagia kalau aku bisa kawin. Setelah kawin nanti berkata, aku lebih bahagia waktu aku bujangan. False feelings. False feelings. Jangan izinkan perasaanmu mempermainkanmu. Perasaanmu itu tetap ciptaan Allah. Percayalah kepada penciptanya yang memberi firman Allah. Itu lebih dapat kita andalkan. Kalau saya hari ini suruh bergantung dengan perasaan saya, atau hidup saya bergantung dengan firman Allah, saya pilih firman Allah. Orang pintar akan pasti pilih firman Allah, karena kita tahu perasaan kita berkali-kali salah. Kadang benar, kadang salah. Firman Tuhan tidak akan hilang satu iota. Selalu betul. Amin Bapak Ibu. Pernah gak Anda berantem ya kan? Lagi panas-panasan nih suami istri, apalagi habis kawin, habis barusan menikah gitu ya. Wah, marah pertama. Feeling berkata, feelings, nothing more than feelings, nothing more than feelings. Ya, feeling berkata cerai. Lu gini gue, ayo kita pegatan aja. Setelah ngomong, menyesal. Nanti ketika baikan, istri kita nggak bisa lupakan kata-kata itu. Malah justru jadi kebiasaan dan kutuk dalam pernikahan kita. Berantem sedikit-dikit, bilang cerai pegatan. Dan ketika mesra kembali, seperti ada sebuah selaput antara Anda berdua gak pernah sama lagi. Ketika mesra lagi, selalu ada luka yang gak bisa sembuh. Yang perempuan mungkin berkata begini, kamu ini dasar orang menjengkelkan. Tahu gini gue gak kawin sama lu. Dulu gue udah baik-baik sama Andi.
Lihat lu sama Andi gak ada apa-apanya. Andi udah baik. Lihat sekarang dia menikah bahagia kaya lagi. Lah Andi dibandingkan sama Anto terus. Pada waktu Anto suatu hari sudah gak apa-apa nih. Pertengkaran kan cuma sehari. Kenapa ada pertengkaran itu sampai perceraian? Itu karena ada sesuatu yang dikatakan. Sehingga pertengkaran itu yang baru menarik perkataan. Mas, perkataan yang baru, pertengkaran yang baru. Itu masih ada bayang-bayang dari pertengkaran lama. Apa itu bayang-bayang pertengkaran lama? Your feeling yang dalam bentuk kata-kata dilontarkan tidak bisa ditarik kembali. Makanya ada orang-orang yang sampai runyam rumah tangganya. Bukan karena mereka bertengkar hebat. Karena ada sesuatu dari feeling mereka dilontarkan tak pernah bisa ditarik kembali. Ikuti feelingmu, hancurlah rumahmu. Alkitab berkata, bodohlah mereka yang melampiaskan perasaannya dalam bentuk kata-kata detik di mana dia emosi. Kira-kira gitu bahasa sehari-hari di Amsal. Ada baiknya kita taruh kekang di mulut kita. Tunggu sampai suasana mereda, baru kita berkata-kata. Saya lebih percaya Alkitab. Alkitab lebih bisa jaga pernikahan saya daripada feeling saya. Karena itu hati-hati dengan penyunat palsu. Ada beberapa hal-hal di dalam hatimu berupa perasaan itu. Itu adalah penyunat-penyunat palsu. Atau lebih tepatnya perasaan yang belum disunat oleh Kristus. Hati-hati. Nah ini dia. Ini dia sunat Kristus. Inilah alasannya. Ini 3 alasan bahagia yang mantap sekali. Tidak perlu diragukan. Kita sekarang lihat ayat yang ketiga. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Oh, kita masih bicara tentang penyunat palsu nih. Belum sampai ke alasannya ya. Di ayat 3 ini kita disuruh hati-hati tidak menaruh percaya pada hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ya, stop. Oke, sampai ayat 6. Nah, di ayat 3 dan 4 dikatakan, kita orang yang bersunat dan beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus, tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku punya alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Demikian juga bahagia tidak boleh ditentukan dengan performa kita. Kalau tidak gitu nanti iman kita akan roller coaster. Tahu roller coaster? Kalau kita pergi ke theme park atau pergi ke sebuah taman hiburan, naik ke atas, turun ke bawah, takut langsung naik sampai bawah. Ibu-ibu tidak perlu ngeblow, rambutnya sudah boom. Jangan izinkan hidupmu roller coaster di dalammu. Kehidupan Kristus yang Allah letakkan di dalam tubuhmu itu jangan diizinkan roller coaster. Kalau hari ini saya performanya baik, saya bahagia. Kalau saya performanya kurang, saya down sekali. Dan saya gak berani menengadah kepala. Bahkan gak berani lihat wajah sendiri di kaca. Jangan sampai kita didefinisi dengan hal-hal lahiriah. Jangan begitu. Seorang mudah sekali, contohnya seorang sedang contoh nyanyi. Kalau dia nyanyinya enak, dia pulang, dia damai sejahtera. Kalau dia nyanyinya kurang enak, dia pulang tertuduh hatinya. Jangan begitu. Bahagia tidak ditentukan dengan itu. Dan ini penting sekali khususnya untuk menyembuhkan orang yang punya orang yang punya sifat perfeksionis. Bapak Ibu Saudara, Anda harus tahu saya bukan khotbah dari teori. Saya orang yang disembuhkan dan terus disembuhkan dari perfeksionis saya. Dari sejak kecil, kalau saya juara 2, saya gak bisa tidur. Saya merasa saya orang paling gagal di dunia. Dan saya gak merendahkan diri di atas Monas. Tapi dari kecil saya didefinisi dengan performa. Itu cara saya. Saya merasa dari kecil waktu saya masih sakit-sakitan, masih kurang pintar, orang panggil saya idiot segala teman-teman saya, bahkan sanak saudara. Jadi saya memberitahu pada diri saya sendiri, kalau aku tidak bisa juara 1,
orang lain tidak bisa hormati aku. Jadi itulah jadi nilai hidup saya ketika saya tumbuh besar dan dewasa. Sampai saya kenal Tuhan, Tuhan berkata, bukan berdasar performamu, Philip, aku mengasihimu, aku mencintaimu apa adanya. Kamu tidak boleh beranjak dari tuduhan hati, dari tuntutan manusia. Kamu mau berhasil dalam hidup ini beranjak dari kerinduan untuk memuliakan Allah. Bukan karena kamu harus, bukan karena kamu perlu, tapi karena kamu rindu, karena kamu ingin. Bedain istri yang masak karena cinta dengan istri yang masak karena ketakutan. Coba masakannya pasti keasinan. Tuhan ngomong sama saya, hati-hati. Dan saya dulu itu roller coaster. Saya masih ingat waktu saya pimpin CG pertama kali. Kalau saya ngomongnya enak, saya pulang tuh senang sekali. Happy, ya, happy, ye. Hari ini sharing saya luar biasa. Tapi kalau kurang, saya pulang itu bisa nunduk dan berkata, aku adalah orang yang paling gagal. Bisa benarkah engkau memanggilku? Jadi satu hari saya bisa berkata, aku adalah seorang pembawa kebangunan rohani. Keesokan hari, betulkah engkau memanggilku? Bisa naik turunnya itu tanpa ada transisi, tanpa ada transit. Bisa naik tinggi, bisa turun juga curam. Apakah ada orang seperti itu? Atau saya saja orang yang aneh seperti itu? Ada yang kayak gitu nggak di sini? Bisa satu hari merasa I'm on the top of the world looking down on creation. Terus baru nggak sampai 24 jam. Yesterday all my troubles seem so far away. Karaoke. Sudah lewat itu lagunya. Kita ini sekarang masuk pujian, bukan Carpenter. Wah, saya orangnya kayak gitu sih, saya ngaku sih. Sampai sekarang daging saya masih begitu. Cuman roh saya terus memerintah. Tiap hari saya kasih makanan. Di dalam diri saya ini ada anjing hitam dan anjing putih. Siapa yang kasih makan ya anjing itu yang hidup. Yang kalahkan anjing satunya. Yang kedua anjing gak pernah mati sampai saya bebas dari tubuh ini. Saya dalam tubuh kemuliaan. Saya orangnya gitu, saya ngaku. Perfeksionisme sudah di darah daging saya. Untungnya di dalam tubuh saya ada darah Yesus. Ada jalur lain. Bapak Ibu, hati-hati, jangan taruh rasa percaya pada hal-hal lahiriah. Nanti keluar monster-monster. Aku punya tas ini, lu punya apa? Dan kita bisa memandang rendah orang. Gampang orang kayak gitu tuh mau rendahkan dia. Tuhan ambil aja semua koleksi tasnya. Buat dia bangkrut. Jamu apa? Jamku apa ya? Tetap jam 2 podo mbak jamu. Apa bedanya? Hati-hati jangan taruh Oh haleluya. Saudara, ada orang saudara saya jadi jangan taruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kalau Anda memiliki barang-barang itu, Anda nikmati bukan untuk Anda sok-sokan, bukan untuk Anda banggakan. Anda bisa naik business class, naik first class, itu supaya Anda bisa tidur. Kalau Anda memang sibuk, bukan supaya aku di sini, lu di belakang sana. Itu sifat kayak gitu tuh orphan spirit. Roh yatim piatu di dalamnya. Dia nggak tahu dia anak, dia budak dan dia diperbudak dengan semua yang dia bisa beli. Dia diperbudak. Dia merasa bahwa nilaiku ada pada itu. Kalau sepatu yang Anda beli, sepatu yang tidak mahal dibanding dengan teman Anda. Teman Anda tanya, sepatumu biasa? Iya, kakiku ini hemat. Loh iya toh. Kalau Anda sungkan panggil namanya, bilangnya sana harus pakai sepatu mahal baru bisa awet 1 tahun. Sepatu saya ini sepatu cuman nomban kok 25.000 tapi awet 25 tahun. Sepatu, tahu bedanya apa? Kakiku gak ampuh. Gak ngerti kan ya sudah. Kaki sana kalau gak pakai yang waduhai gimana? Kaki sini pakai yang biasa begini, gak usah kulit gimana. Kakiku gak bau. Awet ini. Gak apa-apa. Nilaimu gak harus di sana. Anda di bawah gak usah minder. Anda di atas jangan sombong. Itu anak. Itu anak bro. Saya gak pernah apologize kalau saya bisa beli sesuatu lebih. Kalau memang saya suka dan saya butuhkan. Itu berkat Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Saya gak pernah merasa guilty.
selama saya mawas diri. Amin Bapak Ibu. Hati-hati loh, menurut saya spirit seperti ini, kedagingan seperti ini udah merambat di seluruh dunia Indonesia. Kita punya kebudayaan yang tidak terkonfrontasi. Revolusi tidak boleh terjadi lewat pemerintahan atau politik. Anda kira presiden bisa ubah sifat dasar manusia? Nehi. Nei. No. Sifat dasar itu diubah oleh Injil. Revolusi harus terjadi dari perubahan kebudayaan hati kita. Transformasi nilai harus terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan minder. Mau pakai Anda bisa beli sesuatu atau nggak bisa beli sesuatu. Dan jangan iri juga loh ya. Ada sesuatu yang sama buruknya dengan minder, itu iri namanya. Jangan habis itu, biarin sana punya tas gitu. Gua punya tas begini nggak apa-apa. Loh, nggak usah, bergembiralah. Karena Tuhan itu artinya bergembira juga untuk orang yang bisa beli lebih. Di kebaktian sebelumnya saya ajarkan, kalau Anda lihat orang lain sukses diberkati, jangan panas hati. Sombong, nggak sombong. Anda yang iri. Hanya orang sombong yang bisa merasakan kesombongan orang lain. Sombong loh ya, dia kalau gantian ya, coba tukar tempat, dia bakalan lebih sombong. Minder itu adalah gunung terbalik. Dikasih harta, gunungnya terbalik kembali menjadi gunung tertinggi, paling sombong di dunia ini. Don't be like that. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan iri lah. Jangan iri, senang gitu untuk orang. Lu sukses, gua happy. Kalau gua dan lu sukses sama-sama, double happy. Udah gak apa-apa. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Katakan kanan kirinya, jam berapa? Jammu jam berapa? Haleluya. Oke, lanjut ini. Saya ini kebaktian ketiga ini, bentar lagi makan malam jadi kepingin guyonan terus. Ayat 8. Ayat 7 ya, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, udah dapat? Nah, dikatakan di ayat 8, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Saya ulang, karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya. Alasan pertama, mengapa kita bisa bahagia di dalam segala suasana, adalah karena kita punya Tuhan dalam setiap pengalaman hidup kita. Dan Tuhan kita tak akan pernah meninggalkan kita. Saya ulang lagi, ini adalah satu batu karang yang teguh. Aku punya Tuhan di dalam semua pengalaman hidupku, baik yang baik maupun buruk, baik yang naik gunung maupun turun lembah curam. Aku punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan aku. Itu alasan berbahagia. Berarti karena hadirat Tuhan kita bisa bergembira. Bergembira karena Tuhan itu berarti karena hadirat Tuhan kita bergembira. Jangan melihat masalah kita udah pergi atau udah diselesaikan. Tapi lihatlah, selama masalah itu ada nggak apa-apa, asal Tuhan ada di sisi Anda. Dia berdiri di sebelah kanan kita. Kepada siapa kita harus takut? Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Alasan bahagia itu, jangan pernah Anda terlalu senang kalau masalah pergi. Detik di mana masalah itu pergi, ingatlah akan ada masalah baru. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa keluar dari satu masalah. Sebab yang baru akan datang. Iya kan? Alkitab mengajarkan apa? Jangan terlalu di pengkhotbah. Jangan terlalu senang. Mengapa kamu terlalu senang? Kenapa kamu terlalu saleh? Kenapa kamu harus janganlah Anda terlalu saleh, mengapa Anda harus menderita? Jangan Anda terlalu fasik supaya Anda jangan mati sebelum waktunya. Saya kasih analogi, contohnya mobil. Dulu waktu zaman saya belum masih bujangan, saya sekolah di Kanada, saya punya mobil pribadi karena sekolah saya jauh. Ketika saya pergi, mobil saya itu, dan karena saya sibuk, saya punya beberapa tanggung jawab dalam hidup ini. Selain rumah, saya juga punya tanggung jawab sekolah dan pelayanan karena saya volunteer di gereja. Saya tangan kanan gembala, meskipun masih mahasiswa. Karena di luar negeri gak banyak pilihan, jadi siapa yang bersedia biasanya dipakai oleh Allah. Jadi gak ada waktu untuk saya bersihkan mobil saya.
Mobil saya itu segala macam kaleng ada. Kaleng Coca-Cola, zaman dulu saya minum Coca-Cola, minum soft drink seenaknya. Sekarang lebih hati-hati. Saya minum, taruh semuanya. Saya itu orangnya bersihan. Jadi kalau saya kelihatan mobil saya kotor gitu itu ya, rasanya mau langsung kudu saya bersihkan. Tapi saya mengalami, saya ternyata menemukan sebuah hikmat di dalam semua itu. Lebih cepat kau bersihkan, lebih cepat kembali kotor. Saya bersihkan. Rambut jatuh pun saya ambil. Saya bersihkan dalamnya. Kinclong-kinclong. Pergi ke sekolah, kembali sudah ada bungkusan dan sana sini. Saya stres jadi orang. Kenapa gak bersih-bersih? Kenapa kamu terlalu saleh? Kenapa kamu menderita? Lama-lama nanti bukan jadi hamba Tuhan, selalu jadi bersih-bersih mobil nanti. Akhirnya dasar saya ini orang gak bisa balance anak muda waktu itu. Jadi saya langsung jatuh ke ekstrim satunya. Sekalian aja gue gak bersihin setahun sekali. Tahukah, sejak saya membuat keputusan itu, saya masuk ke mobil harus menunduk-nunduk gini. Dan gak ada kaki, gak tahu di mana gasnya, saya gak tahu. Mobil saya penuh dengan kertas plastik, kertas dengan bekas, ya dengan bekas ini apa namanya, bungkusan segalanya. Sampai tidak kelihatan kursinya. Mobil saya berubah jadi mobil sampah. Kenapa kamu terlalu kotor? Jangan-jangan nanti kena kuman dan jatuh sakit. Jangan terlalu saleh, menderita. Jangan terlalu fasik, kenapa mati sebelum waktunya? Kalau dapat masalah, jangan terlalu sedih. Pilihlah bahagia. Tuhan ada di sisimu. Kalau keluar dari masalah hari ini, jangan terlalu senang. Besok datang yang baru, hello. Jadi senang atau tidak senang, atur sendiri. Hari ini aku masih dalam masalah, aku bisa bahagia. Aku kalau keluar masalah, aku tetap bahagia. Masalah datang lagi, aku tetap bahagia. Karena bahagia adalah pilihanku, keputusanku. Mau apa? Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi akhirnya saya mengambil keputusan tengah. Saya bersihkan 3 minggu sekali. Nggak terlalu saleh, nggak terlalu fasik, nggak terlalu bersih, nggak terlalu kotor punya. Akhirnya menjadi mobil yang sekedar, mobil yang praktis dipakai oleh majikannya. Bapak Ibu Saudara, hidup itu yang balance saja. Sebelum Tuhan datang, belajar untuk atur nafas. Aku bahagia, bukan karena masalahku pergi. Karena kalau aku senang setengah mati, ingatlah bahwa masalah baru akan datang. Tapi sementara aku dalam masalah, aku tidak perlu terlalu sedih sampai kecewa sama Tuhan, sampai putus asa. Ngapain? Toh akan pergi. Hidup ini belajar mawas diri. Pegang Kristus, pegang terus sampai mati. Dan saya yakin kanan tidak terlalu kanan, kiri tidak terlalu kiri. Saya tahu kita pasti ada di tengah, persis di center atau di pusat salib Yesus. Melaksanakan rencana Allah. Bapak Ibu, saya mau beritahu, kita punya alasan untuk berbahagia itu mantap. Yesus sama kita melalui pengalaman up maupun pengalaman down. Dia gak pernah tinggalkan kita. Anda bisa bahagia sekarang, gak usah besok. Gak usah besok. Bisa bahagia now. Amin. Ya, kita lanjutin sekarang. Ayat 9, dan berada dalam Dia. Ini kata-kata Paulus, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Wow, Paulus lagi bicara tentang kebenarannya. Bukan karena hukum Taurat, tapi karena kepercayaan sama Kristus. Yang dianugerahkan oleh Allah, berdasar kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya, lihat ini. Ini alasan kedua untuk bahagia. Kita lihat dari ayat-ayat yang kita baca sekarang. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Alasan kedua untuk kita bahagia adalah karena nama kita sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Dan sorga menjadi hak milik kita. Skenario terburuk kita mati masuk sorga. Gak bahagia tak? Itu cukup untuk menaruh senyum selamanya di wajah kita. Coba bayangin, tiap pagi kita bangun tidur harus ingatkan bahwa namaku tertulis di kitab kehidupan. Worst come to worst. Katakan saya ada konser. Saya nyanyi seriosa. Tarik suara. Melenceng. Malu di depan semua penonton. Berjumlah 2.000 orang. Jangan bunuh diri.
Memang tidak ada sempurna di dunia ini. Lanjut. Karena suatu hari di sorga, semua kegagalan kita dilupakan. Isn't that good? Saya gak sabar ke sorga. Rekod saya dibersihkan lagi di sana. Gak akan diingat. Loh kalau gitu mendingan kita sekarang berbuat salah sebanyak-banyaknya. Itu bodoh. Ngapain mati sebelum waktunya? Bapak Ibu, saya mau jelaskan satu hikmat sederhana. Semua yang di dalam hidup ini yang kurang sempurna, jangan dipikiri selama-lamanya. Selama-lamanya itu akan dilupakan suatu hari. Saya ingatkan diri saya setiap hari bangun tidur. Pagi hari saya berkata, wow, I'm going to heaven. Just not today. Aku mau ke surga. Aku sedang berjalan ke surga. Tapi saya beritahu pada diri sendiri, tapi jangan hari ini. Kenapa? Anak saya masih membutuhkan saya. Gereja saya masih membutuhkan saya. Istri saya. Dan masih ada ini dan itu. Oh no, just not today. Bukan hari ini. Ingatkan diri sendiri, aku mau pergi ke surga. Dengan kekekalan di hati, kata pengkhotbah, dia membuat segalanya indah. Manusia tidak bisa menyelami, tidak bisa menambahi maupun mengurangi apa yang menjadi karya pekerjaan Allah. Mereka tidak bisa mengerti. Tapi Tuhan taruh kekekalan di dalam hati kita. Karena itu Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, kamu jangan senang loh karena iblis tunduk sama kamu, karena setan taat perintahmu. Senang karena kamu akan ke surga. Itulah yang dianugerahkan, yang disebut anugerah kepercayaan, berdasarkan anugerah kebenaran, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jangan sampai gara-gara Anda diperlakukan tidak adil dalam hidup ini, Anda benci kesumat setengah mati. Enggak, kadang-kadang ya, ada hal-hal tertentu itu tidak perlu dipergumulkan, tidak perlu diperangi. Peperangan rohani itu pilih-pilih. Ada orang tertentu yang perangi rohani, segala sesuatu diperangi secara rohani. Saya bilang, kalau hati Anda ada kekekalan, Anda akan berkata yang gini, gak worth it, aku gak bela nih. Di drop aja. Udah jangan digubris. Gitu aku gak pikirin lah. Gak pikirin. Anda diperlakukan gak adil, difitnah. Atau disinggung nih, ada satu orang mungkin ketika kumpul ibu-ibu, lalu dia komentar berat tubuhmu. Loh Ci, gemuk ya. Dan ada komen. Kalau tidak ada komentar apa-apa, jangan buat komentar lah ya, gitu loh. Waduh, kalau gitu-gitu sih saya kapok. Saya nggak pernah yang gitu, tapi pernah sekali saya tanya orang, hamil ya berapa bulan? Ternyata enggak. Jangan pernah komentar orang hamil nggak. Mau tanya dia hamil nggak, tanya suaminya. Saya seumur hidup pernah melakukan dosa yang tak terampun itu sekali. Sama siapa itu saya lupa, saya tidak pernah dilihat wajahnya lagi. Nah Pak Yusuf tertawa, masih pernah loh, Mama masih pernah, ayo aku mah pernah enggak? Aku enggak suka sama orang itu. Komentar kayak gitu depan teman-teman. Apa-apaan ngomong sama suami. Itu orang memangnya. Bahasa Koreanya menceno. monyong, menceno. Aku gak suka, benci aku. Ngapain? Gak worth it. Jangan turun level ke level orang iseng. Anda ngamuk-ngamuk, muring-muring di rumah, dia sudah tertawa-tawa, lupa komentarnya. Bodoh sendiri. Lupain aja, sekalian lupain orangnya. Kan kali ketemu kayak baru kenalan. Oh iya, namanya siapa? Enak loh jadi orang pikun itu. Nggak stres. Nggak perlu diperangi. Dalam nama Yesus, beri aku kasih. Datang ke gereja, maju ke teman. Beri aku kasih. Aku tengking roh kepahitan. Ngapain? Sama setan tuh pilih-pilih setan mana yang mau Anda pukuli. Jangan semua setan digebukin. Peluru kita terbatas. Kalau kita hidup sampai 80 tahun, peluru kita cuma 80. Setiap tahun tuh tembak apa? Itu tembak yang benar. Yang gitu-gitu tuh ngomong aja udah lupain. Saya kalau kelihatan orang sampai jengking-jengking doa begitu, nangis, marah-marah, tengking sampai kelepasan. Karena apa? Dibilang gemuk. Kalau sama gitu ya, saya beritahu, Bu, bukannya Anda yang gemuk, matanya dia yang bengkak. Udah gak usah dipikiri. Eman-eman, sayang-sayang hidupmu sendiri. Hadapi setan yang beneran.
Hadapi setan yang beneran dalam hidup. Tetanggamu itu loh butuh bantuan. Banyak kuasa kegelapan di rumahnya itu. Banyak penyembahan berhala. Hadapi setan itu. Ya, pilih-pilih. Alasan untuk bahagia adalah aku akan ke sorga. Nggak semua itu kugubris, semua ini sementara. Ada hal-hal tertentu yang aku ignore saja, aku abaikan. Belajar untuk kiss goodbye dengan beberapa masalah yang nggak penting di hidup. Bye. Aku nggak punya waktu untukmu. Bye. Simple kan? Makanya itu tadi kebaktian sebelumnya saya ajarin orang yang bisa berkata nggak apa-apa, itu yang paling bahagia. Nggak apa-apa lah. Kembali lagi bahasa Korea. Rapopo. Coba ngomong bahasa Korea latihan semua. 1, 2, 3. Rapopo. Anda belajar sesuatu, amin? Anda diberkati, amin? Sampai mana nih? Sampai lupa nih bahasa Korea terus nih. Ya. Oke. Bukan seolah-olah, ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Ini bagus loh ini. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Paulus itu realistis. Aku gak sempurna memangnya. Mau apa? Melainkan aku mengejar kalau aku dapat menangkapnya. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri gak nganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saya senang sekali. Paulus ini ternyata mirip kayak saya juga. Perfeksionis kayak kita. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Alasan ketiga, untuk segala sesuatu yang gak sempurna. Karena kita gak bahagia itu kenapa kita gak bahagia? Ayo, alasan kita gak bahagia adalah sesuatu yang gak sempurna sesuai standar kita dalam hidup ini. Apa-apa. Alasan ketiga adalah karena kita belum mati. Selalu masih ada esok hari untuk memperbaiki segala sesuatu yang belum sempurna atau belum berhasil di hidup kita. Kalau hari ini saya melakukan kesalahan, masih belum disebut termasuk kesalahan fatal kalau saya belum menyerah. It's okay. It's okay. Hari ini ada sesuatu yang gak sesuai standar, tidak sempurna atau saya belum berhasil di area ini. Selalu ada esok hari untuk saya memperbaiki. Tapi kalau saya meratapi, maka esok hari tak akan pernah datang karena saya akan melakukan kesalahan yang sama. Karena saya akan belajar dan akan bertumbuh. Orang yang meratapi terkutuk orang itu. Tapi kalau kita tahu, gak apa-apa. Memang di hidup ini kita gak bisa mencapai kesempurnaan. Jangan lihat yang lalu, kata Paulus. Lupakan yang lalu mengarah pada tujuan. Karena kita belum mati, masih ada harapan. Jadi orang begini loh. Kamu belum berhasil loh di area ini. Gak apa-apa, aku belum mati. Jangan label aku terlalu cepat bahwa saya seorang yang gagal. Gua belum mati. Kamu masih belum tahu kan besok saya bisa lakukan apa? Saya belum mati. Jadi orang itu harus punya keras kepala rohani gitu tuh gak apa-apa. Itu namanya ketekunan. Perseverance. Itu namanya determination. Keyakinan. Itu namanya iman. Aku belum mati tidak bisa jadi disebut sebagai orang tua gagal. Aku masih ada hari esok untuk memperbaiki atau menyempurnakan apa yang belum selesai dalam hidupku dan apa yang belum berhasil. Aku lupakan yang lalu mengarah pada tujuan. Selama hatiku mau berubah, Tuhan akan ubahkan. Amin. Jadi orang paling gagal pun, baik itu bisnis, hubungan, atau apapun, tidak boleh putus asa. Selama jiwa masih dikandung raga. Tidak boleh putus asa. Orang Kristen itu adalah makhluk pengharapan. Gua belum mati, jangan bilang gua gagal. Itu kata Paulus, aku belum sempurna, tapi aku mengejarnya supaya seolah-olah aku bisa sempurna seperti Kristus telah menangkap aku juga berusaha menangkapnya. Aku lupakan yang di belakangku. Ini satu hal yang kulakukan, mengarah pada tujuan. Gampang, ngomong sama setan yang menuduh, kamu gagal. Tantan, aku belum mati, lihat baik-baik, bedaku dengan bedamu apa? Aku hidup. Amin Bapak Ibu. Karena itu ayat 15, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi dari sini saya senang sekali ayat 15-16. Ayo kita berpikir demikian. Berarti dari sini sifat perfeksionis itu adalah sifat yang memberontak sama Allah.
Meskipun alasannya tepat seolah-olah. Aku mau sempurna untuk Tuhan. Tapi sebenarnya kita harus terlebih dahulu dengan rendah hati menyadari. Selama kita hidup di dunia ini, tak akan pernah kita mencapai titik sempurna. Anda bisa sempurna berkhotbah, nanti mungkin bisa salah berbicara di lain kesempatan. Anda bisa sempurna jadi ayah, mungkin di pekerjaan akan ada ganjalan. Anda bisa sempurna di kerjaan, mungkin tadi marah sama anak, Anda perlu minta maaf. Hidup ini jangan Anda kacau tertuduh kalau di 1-2 hal Anda belum sempurna. Barang siapa bisa mengekang lidahnya, dia sudah sempurna. Mana ada orang yang begitu? Selama di hidup ini, tak mungkin. Sekali lagi saya ulang, tak mungkin kita mencapai titik sempurna. Kalau kita masih hidup, berarti kita masih punya PR, mengerjakan ini dan itu dari Tuhan. Karena itu dibutuhkan seluruh tenaga hati. Jangan kecewa sekarang, jangan putus asa. Dibutuhkan seseorang yang cukup keras kepala berkata, aku mau mencoba lagi, aku mau bangkit. Aku mau mengarahkan mataku ke tujuan, ke depan. Aku belum mati, berarti belum gagal. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan sifat perfeksionis bukanlah buah Roh Kudus dan bukan dari Tuhan juga. Yang betul adalah kita terus belajar. Terus bertumbuh. Terus belajar, terus bertumbuh. Amin. Amin Bapak Ibu. Nasihat kepada jemaat, saya sudah mau selesai. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Gimana caranya kita hidup sebagai seteru salib Kristus? Kalau kita menyerah. Siapa menyerah? Sudah melawan Kristus. Karena Kristus tidak pernah menyerah. Dan satu orang pernah bunuh diri. Dia beritahu sama saya satu alasan. Dia berkata, kasih saya satu alasan kenapa saya tidak bunuh diri. Saya bilang, Kristus tidak menyerah. Kenapa kamu menyerah? Dan itu membatalkan niatnya. Pernah sekali saya berbicara dengan seorang muda. Itu seorang perempuan. Kasihan sekali. Aku mau bunuh diri. Aku beri kesempatan terakhir kepadamu untuk bisa memberitahu, membatalkan niatku. Lu kenapa mau bunuh diri sana kok saya suruh batalin? Tapi saya bilang, ingat ini, Tuhan kasih hikmat. Tuhan tidak menyerah. Kenapa kamu menyerah? Dia berkata, dia pikir, iya. Lalu dia dilepaskan oleh Tuhan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saya senang kata ini. Kewargaan kita di dalam sorga. Orang yang perfeksionis biasanya juga tidak bisa menerima dan toleran dan kelemahan orang lain. Akan jadi duri dalam kehidupan orang lain. Sebenarnya yang dia nggak bisa terima adalah dirinya, bukan orang lain. Ingat loh ya, selama kita kerjasama dalam dunia ini nggak ada yang sempurna. Belajar toleran. Saya nggak berkata begini menurunkan standar excellent harus. Tapi kadang-kadang kita mendahului Tuhan. Excellent itu kita jadikan alasan untuk bertengkar dengan saudara seiman di dalam nama kesempurnaan. Itu semata-mata kebodohan. Kita harus ingat di hidup ini nobody will be perfect. Nobody will reach perfection line. Tidak akan bisa. Yang akan mengubah tubuh kita ayat 21 yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita hanya sempurna detik kita putus nyawa. Tuhan sempurnakan semua dengan darahnya. Lalu kita diterima di samping kanan Bapa. Di sampingnya dia, samping kanan Kristus. Hanya di sorga saja kita bisa menjadi sempurna. Jangan salah mengerti, saya dengan ini saya akan tutup. Saya tidak ajarkan gereja yang so-so atau yang lumayan. Saya nggak suka kata lumayan. Seperti yang saya pernah katakan kalau nggak salah di ibadah ini dulu. Saya melewati satu restoran, kalau itu milik Anda tolong diganti namanya. Kalau itu jemaat kita nggak ada DNA kayak gitu. Tulisannya warung lumayan. Saya nggak mau masuk. Kecuali kalau semua warung di seluruh Surabaya hangus total. Saya kelaparan, saya pasti masuk ke dalam sana. Selama masih ada makanan lain, saya nggak akan masuk ke dalam warung itu. Lumayan. Bukan standar. Gereja Manusia DNA-nya excellent. Katakan amin. Tapi khususnya bagi orang yang malas, kita harus memberitahu, ayo excellent. Tapi bagi orang yang perfeksionis, rasanya dibilang excellent malah justru menjadi-jadi dan salah mengerti. Malah justru salah tafsir, jadi monster nanti. Kepada orang yang perfeksionis, izinkan saya berkata, sebagian besar atau semua kita sebenarnya perfeksionis. Sungguhan. Coba. Kita seringkali tertuduh kan, siapa di sini yang kadang-kadang atau seringkali merasa dirinya kurang. Coba ada. Aku kurang layak lah, aku kurang rohani lah, kurang berdoa lah, kurang apa ya? Oh nggak ada ya?
Coba lagi. Saya juga 1, 2, 3 kalau ya. Iya, berarti semua perfeksionis. Belajarlah untuk bisa melihat Tuhan tidak seperti sinterbit yang bawa pecut dan berkata, kamu kok belum maju? Jangan berkata seperti itu. Tuhan kadang-kadang tidak seperti yang kita pikirkan. Ketika kita kira dia marah, sama sekali tidak. Berkali-kali kita salah kan? Kita kira Tuhan marah, enggak ternyata. Karena Tuhan berkata di Mazmur 103, dia bukan Allah yang selalu menuntut, dia ingat kita debu, kita hanya tanah dan debu. Karena itu, penting sekali-kali, bukan sekali-kali, selalu kita praktekkan. Kalau kita sudah berusaha, belum mencapai kepuasan hati kita, usaha kita belum gimana gitu, belajar untuk bisa berkata pada diri sendiri, gak apa-apa, not bad lah. Lebih mantap kalau di dalam aksennya Singapura, Singlish bahasa Singapura. Not bad lah. Belajar bisa menghibur diri dengan berkata, not bad lah. Not bad lah. Itu susah buat seorang saya. Saya dari kecil, kelas 2, saya dihina gak bisa berbahasa Indonesia karena saya pulang dari Taiwan. Saya matematika 7-nya di Taiwan itu, apa ya, kalau di sini ada pakai stripnya ya, kalau gak salah ya 7 ya. Kalau di Taiwan gak ada, cuman L kebalik. Saya gitu itu, sama guru disalahin, bayangin. Di guru salahin, jadi saya punya matematika betul semua jawabannya, tapi saya nggak, matematikanya jadi merah. Mau tahu kenapa? Karena L kebalik. Aduh guru, belajar bisa berkata rapopo gitu loh. Saya baru datang dari Taiwan waktu itu. Saya disalahin semua, mungkin karena guru nggak suka, saya nggak bisa bahasa Indonesia. Apa salah saya? Saya anak kecil, umur 6 tahun, pergi 7,5 saya kembali. Lalu habis itu, saya diinjak-injak, saya berkata, saya dari kecil, saya bukan untuk kebanggaan saya cerita ini kesaksian. Kelas 2, kelas 3 saya juara 1, kelas 4 juara 1, kelas 5 juara umum, kelas 6 juara umum, juara. Satu nilai saya, tidak A. Saya berkata, aku orang paling bodoh di dunia. Saya dulu orangnya begitu. Untuk seorang saya berkata, Philip is okay, not bad lah. Nggak bisa. Kalau Tuhan tidak bebaskan saya nggak bisa ngomong begitu. Tapi hari ini saya bisa ngaca dan berkata, Philip, not bad lah. Not bad lah. Anda bisa katakan itu, Anda pasti bahagia. Tuhan nggak kepingin korban Anda kok. Tuhan nggak kepingin revival Anda. Tuhan cuma kepingin Anda bahagia. Dia mati untuk itu. Amin. Ayo kita semua bangkit berdiri. Kita latihan semuanya Singlish. Ngomong sama diri sendiri, pegang dadanya seperti ini dan berkata, not bad lah. Kurang yakin itu, hanya kau milikku. Ya, jangan yang yakin sedikit. Mungkin di sini selama ini Anda punya toko, Anda selama ini harapnya omsetnya segini, dapatnya segitu. Pulang ke rumah, keluarga rasanya lihat papa kok gak bisa bawa lebih banyak uang. Gak apa-apa, mereka belum mengerti, kasih mereka aja. Anda jangan tertuduh, malah justru marahin mereka. Pergi ke kamar, tutup pintu, lihat ke kaca dan berkata dalam nama Yesus, not bad lah. Amin Bapak Ibu? Amin, begitu caranya. Anda sudah berusaha belajar, nilainya cuma segitu. Memang aku tidak seperti Koko. Koko selalu diberitahu jenius, gak apa-apa. Anda jangan marah, Koko. Aku senang. Tadi aku pergi ke Pusaka Raja Wali, beli dari kebaktian kedua punya khotbah. Aku dengar bahwa kita harus bergembira karena sukses orang. Koko dapat beasiswa, Koko IP-nya 4, IP-nya 3,7. Gak apa-apa, 3,8. Aku senang tuh Koko. Mama jangan bandingin aku terus dong sama Koko. Aku gak lain sama Koko. Aku promise ya Ma. Jangan marah. Mama kenapa selalu bandingin dengan Koko? Aduh, setan pilih-pilih yang mana? Anda bisa ngomong sama Mama, jangan bandingin lagi ya Ma. Ya, tapi gak usah dengan marah, gak usah emosi. Jangan bandingin, aku lain sama Koko. Lalu masuk ke kamar, tutup pintu, lihat ke kaca, bilang dalam nama Yesus, not bad lah. Anda bisa lebih bahagia kayak gitu. Anda justru bisa maju. Amin. Hanya di surga saja kita sempurna. Tapi kita percaya kalau surga masuk dalam hati kita, kita akan maju dalam segala sesuatu. Dimulai dengan bahagia. Amin. Haleluya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya kau. Namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku.
milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi dan akan tak ku andalkan kekuatanmu, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi, dahsyat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita akhiri ibadah ini, saya digerakkan Tuhan mulai tadi pagi mendoakan saudara yang berulang tahun di bulan Juli ini. Bisa angkat tangan. Haleluya. Mari sebelahnya dukung ya. Mungkin suami ini istrinya, mungkin keluarganya ya. Kalau enggak pria dengan pria ya, jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya, angkat tangan. Dan satu lagi pengumuman minggu depan, tanggal 20 Juli, saya digerakkan Tuhan untuk mendoakan wedding anniversary saudara selama bulan bulan Juli ya, selama bulan Juli sudah lewat sama akhir bulan, sudah datang bersama keluarga saudara ya. Kalau perlu saudara boleh pakaian pengantin dan sebagainya ya, tidak usah maju, tidak usah malu, tapi di tempat anak-anak berdoa, saya percaya blessing atas rumah tangga, atas keluarga saudara akan banyak terjadi, pemulihan demi pemulihan. Mari angkat tangan yang berulang tahun, jangan sudah malu, yang sudah lewat maupun belum, sepanjang bulan Juli, angkat tanganmu. Ada semua, jangan setengah tiang, angkat. Haleluya. Tuhan terima kasih kalau selama bulan Juli ini anak-anakmu yang berulang tahun, biarlah dengan mereka mengangkat tangan, Engkau ulurkan tanganmu Tuhan. Biarlah berikan mereka senantiasa penyertaan dan perlindunganmu. Kalau mereka saat ini masih mengalami kegagalan, Engkau berikan mereka beruntung. Berkati mereka dengan roh hikmat, agar mereka boleh berhasil. Pakai mereka lebih lagi, untuk mereka lebih melekat dengan Engkau, untuk mereka lebih bergairah, bersemangat, memiliki roh yang menyala dan melayani Engkau. Berkati juga pekerjaan mereka, berkati rumah tangga, berkati keluarganya, berkati juga pelayanannya, segala kebutuhan cukup dan berlimpah. Engkau yang membuat mereka berbahagia. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan penyertaan akan anak-anak-Mu dalam penyertaan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau jamah setiap umat-Mu yang datang dengan sakit penyakit. Kami percaya mereka peluang membawa sudah disembuhkan Bilur Yesus. Yang percaya tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati setiap rumah tangga keluarga, memberkati juga pekerjaan mereka, berkati mereka karir mereka, juga berkati pelayan mereka, segala kebutuhan cukup dan berkati berlimpah. Terima kasih Tuhan.
Saya percaya tanggal 22 tidak ada hal yang mengkhawatirkan, tapi kami mendengar good news yang datang dari Engkau. Engkau memilih presiden yang layak untuk memimpin bangsa kami ini. Bangsa yang akan berdampak kepada bangsa-bangsa. Bangsa Indonesia akan dihormati, akan disanjung, akan dibutuhkan oleh bangsa-bangsa. Mereka menerima uluran berkat yang dari bangsa kami sendiri, sehingga situasi kami berjalan dengan lancar. Kalau sebentar kami pulang, kami mohon penyertaan di pasangan masing-masing damai sejahtera. Sidang jemaat kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah dengan sukacita kasih karunia dan damai sejahtera yang Allah Bapa sudah sediakan, dan kasih setia doa syafaat Tuhan Yesus yang tidak berkesudahan, dan rencana yang indah dan mulia, dan Roh Kudus yang akan membebaskan saudara dari tawanan, yang akan menyembuhkan segala penyakit, yang akan bertindak sehingga apapun dalam keadaan saudara, Roh Kudus akan membuat engkau berhasil dan beruntung dalam setiap aspek hidupmu mulai saat ini sampai Maranatha. Kata sama-sama, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.